Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih ya teman-teman. Ini baru serius ya. Mulai tadi Miss Yuni tidak serius, bukan tidak serius sih. Sebenarnya banyak hal yang harus kita perhatikan, dan seperti yang saya katakan bahwa saya itu sudah mengatakan tidak ingin membahas lagi tentang Kamboja, tetapi pada kenyataannya saya masih tetap terus membahas Kamboja terus sampai saya itu lupa dengan janji saya sendiri untuk tidak membahas lagi Kamboja, karena ya tentunya memakan waktu, memakan jiwa raga saya. Ya tentunya saya sendiri tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Dan ini kebetulan ada orang yang dari Jember juga nih, korban Kamboja, tapi saya kok nggak dapet Jember Kamboja. Sebentar, karena saya belum tahu nih kronologinya seperti apa dan bagaimana, makanya saya tidak berani ikut campur. Jadi karena saya sendiri kan nggak ada di Jember nih, saya akan menghubungi ya teman-teman ya, padahal saya sudah bilang saya nggak ngurusi Kamboja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yuni. Mbak, ada yang bisa dibantu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Nggih, niki kula Ibu Sumiati saking Jember. Iya Bu, ada yang bisa dibantu Ibu? Nggih, itu kemarin kan ada saudara saya yang udah ngasih paspor anak saya. Anak saya kan sekarang posisi di Kamboja nih Bu Mbak. Iya, kok bisa ada di Kamboja? Bagaimana jalan ceritanya Bu? Berapa lama ada di... Anak saya ini awalnya kan kerja di Bali. Habis itu kan kerja di Bali udah 4 bulan. Jadi pas ada hari libur dia bermain ke tempat temannya yang biasa bikin tato. Nah selepas itu main ke situ, habis itu dia pulang. Ada liburan lagi bulan yang kedua main ke situ lagi. Barulah yang kawannya tuh tanya, gimana kerja kamu di situ deh? Habis itu berapa gajinya? Bilanglah anak saya gajinya sekian. Ibu boleh nggak menghindari keramaian Ibu? Jadi saya nanti takutnya gagal fokus. Habis itu ini tuh dari situ aja tapi masuk di keluar. Habis itu dia kan gini loh, kerja apa Kak? Kerja scan apa spa pun ada. Itu kayak scan love kan apa gitu. Apa itu kerjanya cuma melayani customer. Jadi kita layan customer tuh lewat komputer aja deh. Jadi dia nggak jelaskan gimana detailnya. Gajinya 12 juta deh. Belum kamu dapat bonus, dapat uang kerajinan. Habis itu kan adik saya aja kemarin sampai gaji sebulan 25 sampai 30 juta. Ada juga anak-anak yang sampai dapat. Jangan minta tolong diam, Jel. Habis itu ada yang sampai gaji 60 juta, bayangkan. Insya Allah, keluar dulu ya. Keluar aku ngomong penting dulu sama. Iya keluar loh. Aku kan bukan melamu. Habis itu ya itulah. Akhirnya berangkat. Bu, aku mau berangkat. Kemana? Suaranya agak jauh Bu, deketin lagi kayak tadi Bu. Bu, aku diajak temanku berangkat. Kerja kemana? Antara ke Thailand sama ke Kamboja. Jadi kan saya nggak ngerti kalau Kamboja tuh sedang nggak baik-baik saja loh. Aduh dong, nggak usah lah. Anak Ibu cowok atau cewek Bu? Suaranya agak jauh nih Bu. Cewek sama cowok, cewek semua. 25 sama 23. Dua-duanya berangkat ke Kamboja Ibu? Enggak. Dua-duanya berangkat ke Kamboja dan sampean orang Jember? Jember Pulau Ombosari. Jadi dua anak cewekmu berangkat ke Kamboja? Iya, itu dua-duanya lah. Habis itu dapat berapa 3 minggu sebulan baru saya buka, ada lihat TikTok kok ada Kamboja gini-gini, waduh
bulan itu masih dapat gaji, tapi nggak sesuai, cuma dapat gaji, keluar, dapat gaji $200, dapat gaji $200, habis yang ketiga itu sama yang bulan ini nggak dapat gaji, malah kalau nggak omset hukuman sekejam itu sampai 600 sampai 500 kali, sampai anak pulau pingsan, tampilku kemocor nopo mimisen, di infus, di obati, habis itu bangun kerja lagi. Oke, terus? Aduh ya, ini terus tadi malam ini dapat mungkin yang minggu kemarin yang saya benar-benar saya drop, anak saya udah bilang nggak kuat, ada 13 orang kan di situ orang Indonesia, memang nggak kuat soalnya melihat ada orang Vietnam itu 7 orang kabur, 2 orang ketangkep, yang 2 orang ketangkep dihajar habis-habisan di ruang situ, semuanya disuruh mukulin, yang nggak mukulin memang dilempar sama ini, sama apa, kursi, kata anak saya cerita sampai gemeter, Bu tolong Bu, selamat nih piye aku ibu, aku mulai Bu, tapi membayar denda 100 juta, kalau enggak aku cari orang, 2 orang masuk ke sini, aku nggak mau Bu nyelakai orang, minta tolong Bu, gimana, minta bantuan, pokoknya sembarang. Dah saya nggak karuan, dah ini alhamdulillah baru sehat, udah berapa hari udah pulih. Tadi malam dengar lagi anak Filipin 6 orang disiksa gara-gara dia telepon polisi. TKP Bu, yang perempuan tuh disetumi semua. Terus ini tadi pagi katanya dibawa ke mobil, nggak tahu dibawa kemana mereka 6 orang itu. Termasuk anak ibu? Enggak, kan anak lu masih di sana, masih di ruangan situ. Lokasinya pun sudah dikasih, nggak bisa nggak Sherlock, nggak bisa langsung dihapus. Dia Sherlock, dia kasih lokasi sana. Cuma anak saya ini sekarang ini selalu mengalami tekanan. Kamu kalau nggak dapat orang, saya kasih waktu sampai tanggal ini, kamu terpaksa saya jual ke Myanmar, kayak gitu. Terus? Jadi ada satu orang Sunda di situ yang selalu ancaman gini, sudah Loban, dia nggak guna, kita jual aja, ambil ginjal sama matanya. Itu orang Sunda, apa nggak kurang ajar itu, sama-sama orang Indonesianya. Anak saya tambah gemetar Mbak Yuni. Habis itu kan dia drop, sakit lagi di sana. Habis itu kamu sakit kah, mau mampus kah, mau apa, kamu tetap kerjanya sambil berdiri 24 jam, nggak boleh duduk. Drop lagi, ya Allah, bingung kalau saat ini. Oke, pertanyaannya anak sampean dua-duanya itu sudah berapa lama berangkat ke Kamboja? Bulan 12. Kan sebetulnya nggak mau berangkat, saya alasan mau bikin KTP dulu. Terus yang temannya yang bawa itu, Dek, kalau sampai bulan 1, ini bulan ini terakhir loh bonus. Kalau sampai nggak jalan sekarang, hilang bonusnya percuma sampai kesini. Berangkat sekarang aja bisa sampai dapat banyak gaji kamu. Oke, yang rekrut siapa Ibu? Yang rekrut siapa? Itu temennya, temennya yang pemasang tato itu di Bali, namanya Ici, di daerah Kuta. Ibu bisa cari itu orangnya? Saya nomor teleponnya ada. Oke, nomor telepon ada, alamat lengkap, foto ada semua? Saya nomor teleponnya aja, cuma dia di Kuta kayak gitu. Terus semua dokumen kayak kakak, anak saya kan yang satu kan single parent, jadi disita di sana, ditahan di sana untuk jaminan. Sebetulnya sudah nggak mau berangkat. Dari mana tuh sudah kena tendang, dari Bali itu sudah kena deportasi, habis itu ke Surabaya dah pun lipat. Kalau kamu nggak berangkat, kamu ganti 3 kali lipat biayanya ini. Jadi kan bingung, uang kita nggak ada. Kalau 3 kali lipat itu biayanya katanya itu banyak, kamu nggak mungkin bisa bayar loh. Sekarang nih dia memang minta gimana. Ibu sudah laporan kemana saja Ibu? Saya sudah ke Dinas Tenaga Kerja, sampun. Terus? Habis itu ke Gus, wakil Gus, jenang
Tulkus itu yang Bupati Jember. Nggak tahu, saya nggak tahu. Itu sudah Tulkus itu saya minta pertolongan, katanya sudah di ini. Kemarin kan minta foto paspor anak saya sama foto KTP-nya itu. Kalau paspornya kan diambil, KTP-nya nggih mboten dipegang anak saya. Ya cuma itu memang semuanya anak yang 13 tuh ngomong, aku udah nyerah, aku mau ini. Kalian saling nguatkan ya, saling nguatkan, insya Allah akan ada pertolongan, sabar. Kalau nyerah kamu gimana? Soalnya kan sering dapat hukuman yang lain itu, kayak cowok-cowok. Terus sampean telepon saya mau ngapain, Mbak? Mau apa nih? Minta tolong gimana caranya anak saya itu, Mbak Yuni. Lah jenengan kan harus minta tolong sama bupati nih. Kan nanti kalau saya ikut campur kan lancang jatuhnya. Gak wani ya. Gak tenang respon kayak gimana masih gitu loh. Cuma suruh nunggu sabar, maksudnya tuh waktunya kapan. Sedangkan di sana sudah darurat, sudah ketakutan semua anak-anak, termasuk anak pulang itu. Iya, maksud saya adalah karena sudah laporan nih di Gus yang ada di Jember. Takutnya nanti saya dibilang ikut campur karena saya tidak pernah ikut campur permasalahan orang nih. Ya cuma kan kemarin saya disarankan coba kamu telepon Mbak Yuni yang biasa tangani ini. Jadi makanya saya beranikan diri minta tolong ke panjenengan. Iya, tapi gini loh Mbak, soalnya saya itu kan bantu nih. Takutnya saya disalah-salahkan, lancang lah, sudah laporan sama pemerintah kok Yuni ikut campur. Ini yang saya tidak mau. Saya nggak berani ikut campur. Makanya saya nanya nih, apa yang sampean mau dari saya? Ya saya minta tolong Mbak Yuni, berarti kan minta tolong gimana anak saya bisa pulang secepatnya, jangan sampai mendapat hukuman. Insya Allah dalam minggu depan ini mungkin dia kan kalau tidak bisa membawa orang dia akan dijual. Oke. Kalau sudah masuk di sana, ini saya ingatkan sampean ya, sampean harus ada hati yang siap. Satu, jika seseorang sudah berangkat ke Kamboja, untuk pemulangannya prosesnya itu tidak semudah yang seperti kita berangkat ke Bali atau kita berangkat ke Jakarta. Ini satu. Dan yang kedua, tentunya kita harus melalui prosedur-prosedur yang ada. Dan tentunya sampean dengar juga yang di Jember juga itu adik kakak sama juga. Saya nggak tahu kenapa Jember itu adik kakak yang selalu dibawa. Dan sampai jual rumah, sampai jual tanah nih untuk pemulangannya. Nah, sampean anak dua, kalau dua 200. Nah, apa yang bisa sampean berikan? Pertanyaan saya. Ya itu saya pun bingung. Mbak Yuni kalau bisa minta tolong nanti kan kayak gimana solusinya. Makanya sebelum saya menembusin dubes yang ada di Kamboja, saya nanya nih, ibu maunya apa? Kalau dipulangkan dengan biaya pemerintah itu jauh dari kata mungkin Ibu. Karena anak Ibu dengan sadar berangkat ke sana sebagai TPPO. Sebagai orang yang kepingin bekerja di scam, pacaran, love-lovean, dapat gaji sebesar 12 juta sampai 30 juta. Scam love itu apa sih artinya Mbak Yuni? Scam love adalah menipu orang, mengambil duit orang dengan pura-pura menjadi pacar. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi nggak pakai baju, pentilnya dikeluarin, barangnya dikeluarin. Ya seperti itu Bu. Itu yang namanya scam love. Oh, tapi itu bukan pakai Facebook anak saya, Facebook orang lain. Saya tahu Ibu. Yeah. Nama juga bisa diganti, muka bisa diganti, tapi yang melakukan itu anak Ibu. Tapi betul nih, kok nggak ada melakukan, soalnya di ruangan itu banyak itu, jadi nggak ada yang kayak gitu. Cuma kan kayak telepon, ada yang ini lain lagi. Kayak anak saya sebagai mencari pelanggan, nanti yang untuk bicara lain lagi orangnya kayak gitu. Oke, kalau Ibu yang lebih tahu dari saya ngomong apa Ibu? Enggak, kemarin kan anak saya kayak gitu, memang kan cerita, terus kayak gimana nak? Ya jadi kan saya kan sekarang selalu video call ngeliatin, tapi curi-curi kan.
Jadi siapa dia sebentar Bu sambil ngetik balesi pelanggan. Oke. Terus itu gimana solusinya tuh Mbak Yuni? Kan saya menceritakan tentang keadaan yang terjelek ibu, tapi ibu ngajak debat sama saya paham. Anak ibu, Enggak, saya nggak ngajak debat. Itu yang cerita anak saya di sana. oke. Terus saya menjelaskan juga keadaan yang nyata ada di sana. Iya. Kalau kita aja gini loh ibu, karena banyak orang yang sudah pulang termasuk Mbak Lisa, termasuk si Rukini, si Ani, si HR Ayu, si Mbak Dewi, itu ceritanya satu jadi seperti itu. Tapi kalau ibu gitu, saya sulit untuk menerangkannya karena anak ibu nggak mungkin jujur sama ibu. Bagi saya cukup ibu tahu saja, tapi kalau ibu ya sulit ya saya menjelaskannya, ya udah nggak apa-apa. Saya bingung jadinya. Bukan sulit menjelaskan gimana nggih. Soalnya niku dalam ruangan itu banyak orang Mbak Yuni. Dalam ruangan tuh banyak orang berbaris gitu loh. Oke, terus Laki perempuan gitu kan. Jadi kan kalau telepon paling ya balas-balas kayak gitu dia bilang. Di situ terus kayak gimana nah di situ. Bu, anaknya minggir dulu Bu, kalau enggak sampean tak matiin loh teleponnya karena banyak yang telepon. Saya mengutamakan sampean karena sampean orang Jember, tapi lek sampean ngajak bercanda tak matiin loh teleponnya. Halo. Halo, nggih. Halo Mbak Yuni. Oke, sampean tenang dulu deh. Anak-anak cucu-cucune sampean itu lagi ganggu. Apa yang kita bicarakan takutnya nggak masuk. Saya matikan dulu ya, izin. Terima kasih. Gini teman-teman, saya harus menjelaskan juga keadaan yang paling perih. Seandainya itu tidak terjadi, ya syukur alhamdulillah. Tidak semuanya bernasib jelek. Tetapi saat sudah meminta uang 100 juta untuk tebusan, itu keadaannya sudah miris sekali sebenarnya. Banyak orang-orang yang pulang dari Thailand, Kamboja, mereka tidak menceritakan hal yang sesungguhnya. Tetapi cukup kita tahu saja, ada beberapa orang yang mengalami kesadisannya. Apakah diceritakan sama orang tua? Enggak. Tetapi kita sebagai orang tua harus siap menghadapi kenyataan bahwa anaknya itu diperlakukan tidak baik oleh 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 rekan kerjanya gitu loh. Tetapi sekali lagi karena saya secara pribadi tidak ingin debat dengan siapapun, saya memilih untuk tidak ingin debat. Itu intinya seperti itu aja. Kalau saya debat jatuhnya kan lucu, jatuhnya saya yang merasa lucu sekali. Jadi silahkan percaya, silahkan tidak. Jadi saya no comment deh. Karena ibunya ini dari Jember, makanya saya ingin benar-benar membantunya. Tetapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Sayanya jadi bingung. Padahal saya sendiri secara pribadi nggak kepingin bahas lagi ya. Tetapi kenapa kok nggak bisa? Oh, sudahlah, saya nggak tahu seperti apa dan bagaimana. Sebentar ya.